Kabupaten Musirawas Utara. Saya akan bercerita yang berjudul Batu Belah, Batu Betangkup oleh Denny George Towen. Mau dengar tidak? Mau dengar tidak? Dengarkan ya. Pada zaman dahulu, di tengah hutan rimba, hiduplah sepasang suami istri yang bernama Saminggan dan Samila. Mereka memiliki dua orang anak yang bernama Jalim dan Jalum. Mereka tinggal di sebuah pondok di tengah hutan. Suatu pagi, ketika berjalan di tengah hutan, Samila melihat batu raksasa yang perlahan-lahan membelah di hadapannya. Ingatannya tentang batu belah, batu betangkup pun bangkit. Kenapa aku melihatmu? Bukankah kau membutuhkanku, Samila? Tidak. Langkah mundurnya menabrak tunggul. Kini ia terjatuh bersimpuh 10 meter dari batu itu yang terus membelah dan mengatup, seakan-akan menunggu mangsa. Samila benar-benar ketakutan. Ingat-ingatlah, Samila, aku tak mungkin salah. Sepekan belakangan, banyak belalang rusa yang berterbangan di ladang. Jalim, Jalum, ladanglah sebelum matahari tinggi. Ambillah belalang rusa yang sudah Pak kumpulkan, lalu pangganglah di pondok. Apakah kami boleh memakannya, Abah? Boleh, sisakan buat mak kalian sepulang mengambil kayu bakar jelang petang. Makmu pasti sangat lapar. Begitulah, setiap hari Saminggan dan Samila bekerja di tempat terpisah. Saminggan di hutan menanam berbagai buah-buah dan bunga, sementara Samila mencari kayu bakar atau jamur di hutan. Hasilnya, sebagian mereka jual di pasar, sebagian untuk di rumah. Kita harus menabung perak agar anak-anak kita kirim ke kota untuk belajar. Mereka butuh pakaian dan makanan yang layak di sana. Iya, Kak, kalau mereka lulus ujian kerajaan, mereka pasti akan jadi pengawal atau bahkan guru balang. Namun, mereka lupa kalau Jalim dan Jalum adalah anak-anak dengan perangai yang buruk. Jalim sangat malas dan suka mengeluh, sementara Jalum suka makan dan tidak memiliki belas kasih. Oleh karena itu pula, mereka tak mempunyai teman. Itu juga yang jadi alasan Saminggan dan Samila membangun pondok di tengah hutan. Suatu kali, Jalim merusak mainan orang lain dan Jalum mengambil koin perak dari mangkuk seorang pengemis untuk membeli kue di pasar. Sudah sering orang-orang memberi saran kepada Saminggan dan Samila untuk mendidik Jalim dan Jalum dengan benar. Seorang pandai besi setahun yang lalu pun pernah berkata supaya memaksa Jalum dan Jalim untuk membantu di ladang agar mereka tahu apa itu kerja keras. Suatu pagi ketika Samila mencari kayu bakar, ada pula temannya yang menyarankan untuk mengajak anak-anak mereka berpanas-panasan mencari kayu bakar. Namun, Samila dan Saminggan memiliki harapan Jalim dan Jalum akan menjadi abdi kerajaan. Dan ini sudah lewat sepekan musim belalang rusa, tak sekalipun Jalim ataupun Jalum meninggalkan laut lezat untuk sang ibu.
Sisakan lauk untuk ibumu. Melihat kami menghabiskannya saja, Mak sudah kenyang, Mbak. Dulu Mak suka belalang rusa, kini dah punya anak, tentulah untuk anak-anaknya. Iya kan, Mak? Suatu pagi, Samila berangkat ke hutan dengan perasaan kesal. Tiba-tiba, dengan mata berlinang, ia memikirkan kata orang-orang tentang perangai Jalim dan Jalum. Anak seperti itu tidak akan ingat orang tuanya. Mereka bisa saja kekenyangan, tapi takkan baginya untuk orang tua yang kelaparan. Lihatlah nanti. Kalian salah asuh. Suara itu melayang-layang di kepalanya. Ah! Samila berteriak sambil menggeleng-gelengkan kepala. Bagaimana, Samila? Gema itu membuat Samila sadar bahwa kesedihannya mengundang kedatangan si batu raksasa. Kau mau bersenandung untukku, Samila? Aku tidak mau. Tidak sakit, Samila. Suara itu berat, bergema, tapi mengancam. Semua orang tahu aku mengambil rasa putus asa tanpa memberi mereka derita. Aku menangkap rasa sakit tanpa rasa sakit. Samila bangkit, ia balik badan memutuskan untuk lari menjauhi batu yang sedang membelah. Tapi di belakangnya ia tak tahu kalau batu itu bukan hanya bisa membelah dan menangkap, tapi juga bisa berjalan, berlari, mengejarnya. Samila mempercepat langkah. Batu itu terus menggelinding dan menggelinding ke arah Samila. Ditangkuplah Samila oleh batu besar. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan, berakhir dengan Samila ditangkap batu raksasa karena sifat putus asanya. Putus asa itu akan hanya membawa petaka bagi pelakunya. Nah, teman-teman, jangan ikuti sifat Samila yang mudah putus asa ya. Sambal dikasih terasi. Salam literasi. Saya akhiri. Wassalam.